Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Nur Hakim dengan NPM 3 digit terakhir 077. Saya Ahmad Al-Fazia Raudiansyah dengan NPM akhir 085. Baik, di sini kita akan pengujian terkait final project kami. Nah, untuk yang pertama kita juga udah membuka buat mikrotik lalu client, yaitu 3 Windows 10. Nah, untuk yang pertama terkait langkah pertama yaitu konfigurasi DHCP. Di sini pada IP buat di DHCP server. Nah, di bagian sini itu ada DHCP setup. Nah, sebelumnya udah kita DHCP setup. Nah, di sini yang kita pakai yaitu Ether 2, lalu buat kemarin itu untuk relaynya buat jangkauan IP-nya itu di 192.168.10 sampai 192.168.88.100. Jadi menggunakan IP di interval 10 sampai 100. Nah, lalu pada pembuktiannya juga udah kita cek pada yang pertama. Salah satu contohnya buat di Windows 10A ini kita run menggunakan cmd ipconfig. Nah, itu menunjukkan bahwa default gateway ini sesuai dengan yang ada di mikrotiknya, yaitu emang di default gateway-nya itu 192.168.88.1. Nah, menggunakan IP yang sudah ditentukan yaitu 192.168.88.100. Nah, untuk yang klien B itu kita juga coba config. Nah, di sini juga menunjukkan yang sama. Jadi di interval 10 sampai 100 di situ 99. Nah, untuk selanjutnya yang C. Nah, ini juga menunjukkan sesuai dengan IP yang sudah diberikan. Di sini yang 98. Nah, begitupun pada Winbox itu menunjukkan juga IP-nya itu ada apa aja. Di sini sudah tertera. Yang terakhir yang pertama itu tadi 100, 99, 98. Nah, jadi di sini sudah DHCP secara otomatis. Nah, selanjutnya untuk yang kedua yaitu terkait konfigurasi NAT. Nah, di sini sebelumnya sudah diberi DNS pada DHCP setup yaitu 8.8.8.8. Nah, buat yang biar bisa mengakses internet itu pada firewall dan pada tab NAT itu kita gunakan NAT rule yaitu change src NAT dengan ether 1 yaitu di adapter 1 kita di routernya mikrotik yaitu bridge adapter. Nah, untuk actionnya sendiri masquerade. Nah, di sini itu fungsinya biar bisa mengakses google.com. Nah, pada pembuktiannya kita buktikan juga pada ping 8. Ini DNS-nya dulu 8.8.8. Menampilkan reply from yang sesuai, jadi membalas DNS yang ada. Nah, selanjutnya pada ping google.com.
di sini pun juga ini dikarenakan banyak yang terbuka jadi agak terkendala. Nah, untuk pinknya buat google.com pun juga sudah bisa karena sudah menunjukkan yang sama yaitu reply from, maka itu menandakan berhasil. Itu pun juga sama di Windows 10B dan 10C. Nah, selanjutnya terkait firewall. Nah, buat firewall menggunakan fitur schedule. Jadi sebelumnya itu pada IP yang firewall. Nah, di sini itu pada tab address list itu buat firewallnya kita memblokir situs detik.com. Jadi buat list blok detik yaitu detik.com. Nah, di sini itu fungsinya address list. Nanti pada filter loose terkait biar tidak bisa mengakses itu pada tst address list itu menggunakan blok underscore detik set detik itu sesuai dengan address list yang sudah ada. Ini portnya juga disesuaikan, protokolnya juga buat actionnya drop dan chainnya itu forward. Nah, di sini buat pengaturan fitur schedule-nya itu berada pada sistem dan clock. Nah, sebelumnya emang di jam saya tunjukkan terlebih dahulu pada filter loose pada tab extract itu saya memblokir situs detik.com di jam 2 sampai jam 3 pagi. Nah, di sini kita pada clocknya ini sesuai dengan zona waktu yang ada di sini yaitu Asia Jakarta. Kita buktikan bahwa ini posisinya itu bisa membuka situs detik.com-nya. Jadi ketika kita cari kita search detik.com, nah di sini menunjukkan bahwa bisa mengakses situs.com dikarenakan jamnya itu posisinya bisa membuka, sedangkan seharusnya itu kalau ingin terblokir itu di jam 2 sampai jam 3. Maka buat contohnya pada clock saya akan rubah jamnya di jam 2. Jadi kita apply. Oke. Nah, di sini kita coba cek pada IP firewall. Nah, ini menandakan pemblokiran situs pada detik.com. Nah, maka kita coba lagi. Tapi karena ada kendala, kita buka lagi. Kita coba yang lain juga. Sini kita contohkan di klien B ya, buat detik.com. Dikarenakan pada klien A tadi buat sedikit nge-lag bisa dibilang detik.com.
juga yang Windows 10B. Nah, di sini bahwa buat firewall-nya itu sudah terblokir dikarenakan jam 2 sampai jam 3 itu tadi sudah saya atur di sistemnya. Nah, itu menandakan terblokirnya situs detik.com di jam 2 itu tadi. Nah, baik, buat yang lain pun itu bakalan sama karena sudah dikonfigurasi sesuai dan sama semuanya. Nah, buat selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Baik, berikutnya ada di web proxy. Web proxy ini untuk membatasi hak akses pada situs tertentu. Beda tipis-tipis sama firewall tadi. Jadi kita di sini untuk setting proxy-nya ada di IP lalu tekan web proxy. Nah, di sini kita centang untuk enable. Lalu kita lihat untuk aksesnya. Nah, ini saya kemarin nyobanya di kompas.com. Kenapa dikasih bintang-bintang ini? Karena untuk mengoreksi kalimat atau kata-kata yang mengandung kompas. Nah, gitulah intinya begitu. Dan dikasih komen situs diblok gitu. Intinya situsnya diblok. Oke, sekarang kita ke pengujiannya. Kita coba di Windows C aja ya. Untuk mengujinya ini kita coba buka http kompas. Nah, di sini muncul bahwa http kompas.com ini tidak bisa diakses dikarenakan settingan proxy-nya tadi. Seperti itu, simpelnya begitu. Jika teman-teman ingin menambahkan situs ini, maka tinggal klik tombol plus di sini dan atur di sini. Hitsnya tetap di 0. Itu saja. Nah, untuk selanjutnya yaitu manajemen bandwidth. Manajemen bandwidth di sini kan fungsinya untuk membatasi hak akses kecepatan jaringan atau kekuatan sinyal dari tiap-tiap ini ya klien yang berbeda-beda. Misal di sini saya membuatkan untuk manager, staff, dan guest. Yang manager ini saya buat di Windows 10A, limit staff ini yang di B, dan limit guest ini yang di C tadi. Saya settingnya untuk settingnya itu bisa di plus ini. Nah, ini namanya itu, ini nama bisa kalian atur sendiri. Ini limit atau ini seperti limit staff ini. Nah, targetnya itu ini IP dari klien-kliennya ini IP-nya. Nah, max limitnya itu yang ini nanti. Max limit di sini. Oke, begitu. Nah, sekarang kita coba apakah sesuai dengan max limit dan download max limit yang kami setting di sini. Kita coba tes ya di Windows A. Ini di test manager tadi. Kita ke speed test saja langsung. Buka situs speed test yang ini. Kita tunggu sebentar untuk loading webnya. Nah,
Kita klik go dan kita tunggu hasilnya. Tadi kita settingnya di angka 5 ya. Harusnya sih nggak lebih dari angka 5 kalau di sini. Windows A tadi sebagai limit manager. Kita akan speed test dan kita lihat dapat hasil berapa di sini. Nah, kita lihat di sini bahwa dalam di download MPPS-nya ada dinilai 4,5. Nah, ini adalah pembatasan eh, fungsi pembatasan bandwidth-nya tadi ya. Di sini manajernya 4,5. Sekarang kita coba ke C ya. Kita mau nyoba ke klien yang guest atau tamu biasa itu. Kita coba speed test di sini. Ini kita abaikan aja. Oke, kita go. Di sini kita akan speed test berapa MB, apakah sesuai di manajemen bandwidth kita tadi masangnya di 1 MB, satu aja. Berarti harusnya nggak lebih dari 1 ya. Jadi kita bakal lihat di sini masih connecting. Loh, oke, sepertinya ada kendala. Sebentar, kita ulang lagi ya untuk speed testnya.
Oke, di sini nilai dari downloadnya kita dapatnya di bawah satu ya. Sama seperti manajer tadi yang kita setting 5 ternyata dapatnya di angka 4, dan ini juga di bawah 1, 0,65 ya tadi kayak gitu. Nah, itu cukup sih. Eh, Pembuktian bandwidthnya tadi sudah sesuai. Mungkin itu saja. Yang B, Windows B. Yang Windows B, oke, kita ke Windows B juga ya. Kita di speed test Windows B-nya tadi kita masang max downloadnya di angka 2 ya. Coba kita pembuktiannya di sini. Oke, kita klik go di sini. Oke, dari data downloadnya kita dapat dinilai 1,69 ya, di bawah 2. Eh, Tidak boleh lebih dari 2 karena setting kita tadi di angka 2, begitu teman-teman. Nah, kan sesuai dengan manajemen bandwidth kita tadi, yaitu di angka 2, ini tidak lebih daripada 2. Dah, gitu aja sih. Baik, cukup sekian buat pengujian terkait final project dari kelompok 14, yaitu saya Wahyunur Hakim. Saya Ahmad Atfal. Baik, cukup sekian buat videonya. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.